والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Selain dari kotak-kotak yang ada ini, kita juga terima dari rekening yang transfer maupun yang dari QRIS kayak gitu. Nah itu pun juga masuk sesuai dengan slotnya masing-masing. Jadi kita punya banyak rekening, kita cuma pakai 3 bank Pak. BSI itu juga leburan dari BSR sama BNI. Kita tadi punya BNI Syariah sama BSM ya. BSM sama BNI Syariah. Kemudian diganti jadi satu dengan BSI. Kemudian kita punya CMB Niaga. Kemudian sama BTN Syariah. Iya, CMB Niaga Syariah. Kita pakai Syariah semua. Iya. Nah, kalau dari cerita awalnya, kita sebenarnya banyak bank Pak, termasuk dari Mandiri. Mandiri itu kita buka untuk penampungan rekening riba. Cuma karena itu tidak aktif, akhirnya sama biaya administrasi habislah. Nah, yang aktif itu rekening BSI, karena ada kemudahan untuk pembuatan PA, virtual account. Jadi setiap ada kegiatan kita file rekening sendiri Pak. Jadi visi kesehatan, dia mau mengadakan tutanan massal misalnya, kita bukakan PA tutanan massal. Jadi semua donatur yang mau infak khusus untuk tutanan massal bisa langsung ke situ. Kemudian ada untuk zakat mal, kemudian untuk pembangunan, kemudian untuk mualaf semua. Kita sudah ada PA-nya masing-masing. Oh, Pak, bentar. Jadi ada virtual akun masing-masing gitu kan? Betul, masing kegiatan. Tapi nomor rekeningnya sendiri. Di BSI itu kita punya satu rekening induk, itu kita bisa bikin rekening sendiri, namanya VA, virtual account. Nah, itu bisa mau berapa puluh ratus rekening bisa. Kita setting di situ. Dengan nomor yang kita mau sendiri bisa kita setting. Gitu. Ada berapa sih? BSI ini ya, yang Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya kan BSM. Nah, kita pakai itu Pak. Jadi setiap ada kegiatan kita bikin VA sendiri. Oh, jadi gak mesti misalkan maaf ya Pak. Misalkan saya kan di itu bagian divisi zakat nih. Kalau sekarang kan jadi BMM ya, Baitul Mal Masjid gitu kan. Itu ada rekening sendiri. Terus ada lagi misalkan sebab di sini bagian sosial ada lagi rekening sendiri. Berarti dengan BSI ini cukup satu nomor rekening. Betul. Tapi kita bikin PA-nya, virtual akunnya. Baru tahu saya. Jadi rekening itu dibeli bertahun. Jadi jadi satu lembar gitu istilahnya. Tapi kita juga bisa tracking juga, kita print dalam bentuk rekening koran per divisi juga, per VA gitu. Tapi kita pakai rumus di Excel, jadi kita pakai VLOOKUP. Jadi langsung kita praktek ya. Iya, itu baru tahu. Semua divisi lah. Iya, semua divisi. Kita itu lebih enak pengelompokannya. Jadi tidak ada lagi yang mengklaim ini donatur infak untuk saya. Jadi rebutan nggak ada. Jadi udah sesuai dengan masing-masing. Dan setiap acara kegiatan kita bikin flyer sendiri dengan nomor rekening yang sudah kita masukkan di flyernya itu. Jadi nomor rekening yang dimasukkan di flyer itu virtual akunnya. Betul. Gitu kan? Itu lebih enak seperti itu. Itu nomornya bisa kita pilih sendiri ya? Bisa, kita create sendiri Pak. Kalau kemarin tuh saya punya ide nomor belakangnya itu pakai nomor HP-nya ketua divisi. Oh gitu. Jadi dia ingat. Karena berapa ya? Itu kan ada 16 digit ya kalau nggak salah. Itu 5 digit di depan tuh memang udah baku. Terus digit yang ke belakangnya itu bisa kita create sendiri. Itu enak. Seperti itu. Ya alhamdulillah itu udah berjalan lancar. Gitu. Dan kita kenalkan ke calon donatur atau calon muslimin itu rekening BSI gitu kan. Iya, rekening BSI. Yang dikasih kita virtual akunnya. Nah, cuman ada beberapa kendala. Ini terkait dengan transfer antar bank. Jadi seperti BCA itu dia juga punya VA, Pak.
punya apa nama ininya programnya CMS, Cash Management System. CMS. CMS Cash Management System. Nah, BCA itu dia bikin VA, tapi bisa masuk ke rekeningnya VA-nya BSA itu harus dari BCA juga. Itu. Nah, BSI ada beberapa bank yang memang nggak bisa. Itu. Saya lupa bank. Jadi bank-bank tertentu. Tapi hampir semua bank itu bisa langsung masuk ke VA. Kayak gitu. Jadi memang salah satu kelemahannya itu. Cuman kalaupun ada yang kendala transfer, itu kita kasih langsung nomor rekening induknya. Yang penting setelah dia transfer, konfirmasi bahwa dia transfer ini tidak masuk ke rekening PA, tapi masuk ke rekening induk, peruntukannya buat apa. Langsung kita bukukan. Gitu, oh dia infak untuk khitan masal, oh dia infak untuk riba, oh dia infak untuk ATM berasnya duafa dan lain-lain kayak begitu. Riba ini maksudnya untuk bantu orang yang terkena riba gitu ya? Iya, jadi gini Pak, ini ada yang unik nih di Darussalam nih. Jadi kita sediakan kotak riba sama rekening riba itu untuk jamaah yang merasa biasanya itu mereka punya rekening di bank konven Pak. Oh, Iya. ada Jadi bunganya itu mereka mereka ambil tapi nggak mereka konsumsi, malah masukin ke transfer ke kotak riba. Ya gitu Pak. Nah ini saya kasih contoh nih report kita hari ini Pak. Jadi kita tiap hari melakukan seperti ini. Oh tiap hari ya? Ada Tiap hari kita buka kotak. Ini rekapnya. Jadi seperti ini. Ini transaksi hari ini. Jadi tiap hari itu kita buka kotak Pak. Jadi kita kan jam kerja kan dari jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 4 sore aktivitas kita pagi di bagian keuangan tuh buka-buka kotak semua. Setiap hari, Setiap hari, ya? Daily activity ya? Iya, daily activity. Tiap pagi tuh buka kotak. Tiap pagi. Jadi nggak mesti nunggu misalnya seminggu atau Oh enggak Pak, sebulan ya? terlalu lama. Dan itu langsung store ke bendahara. Iya, langsung kita bukukan, masuk ke sistem kita, udah langsung. Terus sore hari saya bikin report ke pengurus, report harian. Yang isinya adalah total uang masuk hari itu, total uang keluar hari itu, dan saldo bank hari kemarin sama hari Saat ini ini. per jam 2 siang. Nah, itu Bapak kan setiap itu ya. Berarti selama ini Bapak Ustadz ini fokus di sini. Ya, Di saya masjid. bagian keuangan. Jadi maksud saya fokus di masjid gitu, enggak Oh, iya. enggak ada keluar kerja di luar enggak? Nah, bedanya kalau pengurus itu tidak digaji dan mereka hanya memantau aja. Nah, kami ini karyawan yang digaji yang memang seperti karyawan biasa umumnya standby. Jadi kayak Ustadz Nur Hasan, dia jaga di sekretariat, sama Ustadz Fauzi merangkap kasir. Nah, saya dengan beberapa teman ada, nanti kita lihat di ruangan atas, ruang staffnya di sana. Nah, kalau marbot keliling sesuai dengan areanya, ada yang area tengah, ada area wudhu, ada area atas, ada area luar. Terus ada security mobile. Security dibikin 2 shift 24 jam tetap ada. Nah, kalau marbot hanya sampai jam 8 dibikin 2 shift seperti itu. Nah, kami yang staff ini sesuai dengan jam kerja. Hari Senin sampai dengan Jumat kita masuk jam 8 sampai jam 4 sore. Khusus hari Sabtu kita sampai jam 2 siang. Tapi ada shift yang kedua yang meneruskan dari mulai jam 1 sampai dengan malam. Kemudian hari Ahadnya kita ada piket. Minimal sekretariat ini ada orang yang jaga. Karena hari justru Ahad ya, Pak ya? Hari Ahad. Karena justru masjid itu penuh di weekend Pak. Maaf, ini sekretariat Betul, yayasan betul. atau sekretariat masjid? Gabung Pak. Oh, Iya. Jadi mau informasi apa, kebutuhan apa ada di sini. Gitu. Nah, kami di bagian keuangan, sebenarnya kami di bagian keuangan tuh 24 jam Pak. Karena kan kita udah bisa pakai internet banking. Iya. Jadi kita pakai kayak misalnya ada kajian nih, kajian subuh. Kita pembayaran tidak ada tunai Pak, Bu. Jadi semua transfer. Ke Ustadz itu. Iya, termasuk kepalanya Ustadz ini kajian. Bahkan sebelum mereka selesai ceramah udah kita transfer. Jadi Kafalah. kafalah itu pas beliau datang gitu kan.
kecuali yang tetap. Paling cepat itu ya, paling cepat pas dia datang langsung. Kalau yang tetap misalkan punya jadwal nih seminggu sekali, itu setiap minggu berarti setiap ngisi. Iya, setiap ngisi. Nah, khawatirnya nanti beliau nggak hadir gitu, tapi kalau udah dikasih kan nggak enak juga kan gitu. Termasuk yang kajian subuh, Pak. Kajian subuh tuh kan kita karyawan belum pada datang nih, kita kerjakan di rumah. Salah yang berantakan gitu. Nanti kalau kita ke atas itu ya ada belum selesai, Pak. Oh, belum. Iya, belum. Ya, Pakai lip. baru 97% lah. Pakai lip, Pak. Kenapa? Ini ke atas pakai lip. Belum. Pakai lip. Jangka panjangnya, Pak. Jadi sebenarnya pakai tangga dulu. 3 lantai kan ya? 4 ya? 3 lantai. Oh, 3 lantai. Masuk Saya lantai ini ya. lebih besar. Saya ambil boleh gak? Di kopi, Pak, ini buat ini. Oh, Pak, asli. keluar. Oh iya, ini aslinya ya. Aslinya itu. Saya dipoto aja ya. Boleh dipoto. Jadi memang satu form ini untuk satu kotak ya Pak, kotak infaknya ya. Betul, satu Dan di kotak. checklist ini kotak apa infak Jumat, Iya. infak wakaf produktif, Iya. infak riba. Oke. Terus Terus di sini diisi dengan jumlah uangnya, misalnya pecahan 100.000 berapa lembar. betul. Yang di berita acara nih. Dan petugasnya terparaf di sebelah kanannya. Semua petugas ini. Iya. Semua petugas yang sempet ya, tapi yang bagian keuangan wajib. Gitu. Ada 19 ya? Apanya? Iya. Kalau kebuka semua ya, tapi kan khusus Jumat ya, khusus hari Jumat ya. Jadi ini per hari. Tiap Per hari. Per hari. Ini Pak, per hari ini berarti Per hari ini totalnya berapa, Pak, di sini? enggak dihitungnya tuh pagi atau 8 juta. pagi atau Pagi, Pak. Ini rekap hari ini. Bapak? Bisa lanjut. Saya ambil form kosongnya aja, Pak ya. Sebentar. Nanti kelihatan. Kita tersebar. Siap. Tersebar. Nanti setelah pengumpulan uang ini langsung di store berarti. Ya, kebetulan kita sudah kerjasama sama bank, jadi di pick up 2 kali sepekan. Oh, jadi mereka yang datang. Mereka yang datang ke sini gitu. Setiap hari Selasa sama hari Jumat. Enak ya. Nah, sudah perjanjian. Gitu. Karena kita juga banyak nempatin dana kita di bank mereka, jadi kita minta Sebulan, fasilitas 8 juta. seperti itu. Sama 8 juta Jadi nggak capek-capek lagi. Ini sehari. Ini sehari 8 juta. Saya mah 8 juta sebulan. Paling tinggi 11 sebulan. Nah, ini kayak sekarang nih, kajian muslimah. Gede. Mereka ngadain sendiri kotak infaknya. Kemudian dilaporkan ke kita, ini buat pendapatan divisi muslimah. Oh gitu. Jadi untuk peruntukan kajian Iya, muslim buat saja mereka ya. sendiri. Jadi mereka istilahnya ini ada fundraising kajian sendiri. Tapi tetap dari Baitul Mal sendiri mengambil persentase nggak bisa 20%. Enggak Boleh. boleh. Oh. Enggak kita Hak ambilnya bahasanya gitu ya. training di situ sendiri ya kita buat operasional mereka. Uang di rekeningnya pribadi enggak, kita hindari itu semaksimal mungkin karena lebih beresiko kan, masuk ke rekening pribadi, terima cash pribadi, resiko kehilangan, resiko kepake kayak gitu. Sampai kita kejar sampai ke sana, ini mau beli barangnya beli di mana, apa nama rekeningnya, langsung kita bayarin gitu. Oh, gitu. Tapi nanti pada saat pertanggungjawaban bukti transfer itu kita kasih buat lampiran mereka. Pertanggungjawaban tetap dari mereka, cuman kami dari bagian keuangan ngebantu ngebayarin aja gitu kan enak. Tapi bisa cepat gitu, bisa kan hari ini pengajuannya Bisa. nih, Internet banking kan cuman hitungan detik. atau nggak mereka ngajuin proposal sehari sebelum acara kegiatan? Oh enggak. Maksudnya Pembayaran. Pembayaran itu kita Pembayaran. cepat. Tapi untuk proposal ya kalau bisa jauh-jauh hari karena kan melibatkan banyak pengurus untuk persetujuan. Kami istilahnya yang bagian kasir ya, kalau itu udah disetujui sama pengurus dan oke bayar ya kita bayar. Jadi kasir ini langsung membayar ke tokonya. Iya. Kita usahakan seperti itu semaksimal mungkin. Jadi Jadi tidak ada si pegang uang tunai atau masuk ke rekening pribadi kita usahakan enggak. Gitu. Ini baru uang kotak ya. Kalau yang transfer lagi beda itu berarti. Transfer beda lagi. Oh. format laporannya masih sama seperti ini. Format laporannya Dia laporannya sehari per hari juga atau per gimana? hari juga. Oh, per hari juga. Jadi kita cut off time istilahnya itu jam 2 siang.
Jadi jam 2 siang itu kita langsung download mutasi rekening banknya berapa aja yang masuk dari jam 2 siang kemarin sampai dengan jam 2 siang hari ini. Jadi batas akhir hari ini jam 2 siang. Iya. Dan batas kemarin dan awal itu jam 2 siang. Iya, jadi dari jam 2 kemarin sampai dengan jam 2 hari ini. Kalau nggak begitu kita repot, kan kita perlu waktu juga kan, kepotong asar buat sholat kayak gitu. Nah, itu langsung kami kirimkan ke pengurus laporan hariannya. Dan ini bisa dikerjakan ini apabila posisi yang di masjid itu seperti ustaz-ustaz di sini ya. Iya. Fokus di masjid. Kalau kita kan sisa waktu. Biasanya kalau yang transfer lewat rekening itu sumber dana dari mana, Ustaz? Sumber dana. Iya. Dari jamaah. Maksudnya kita bikin flyer Iya. atau gimana? Iya. Jadi kan ini kan masjid sudah lama ya. Jadi mereka mungkin sudah pegang nomor rekening kita masing-masing, baik yang untuk infak umum, kemudian infak terikat berbentuk masing-masing program, kemudian wakafnya, zakatnya, mereka udah punya ya. Mereka tinggal rutin. Oh, berarti dari si A, si B kita nggak tahu kayak gitu. Ada yang masuk ke rekening infak umum, ada yang masuk ke BA-nya program A, program B segala macam. Ya udah kita terima aja, kita catat. Selain itu, kalau sekarang kan maaf ya, misalkan di Instagram nih, suka ada apa sih Laznas itu? Laznas itu bukan dompet itu apa? Ada lagi. Jadi di Instagram itu kan suka ada yang bersponsor tuh iklan IG ads. Apakah ini gitu juga enggak? Media sosial Iya. dipakai di sini mungkin. Iya, kita pakai media sosial. Cuman kalau untuk yang promo-promo itu saya nggak tahu nih. Anak IT dia. Anak IT yang ini. Ya tapi begitu juga ya, dia itu juga ya. Laznas Dewan Dakwah nih, seperti Dewan Dakwah gitu kan. Dia kan ada di apa? Itu kalau kita klik YouTube-nya Darussalam sebelum dikirim juga ada sponsornya juga. Iklannya. Berarti udah masuk monetize gitu. Udah kebaca di iklan itu. Iklannya. Lumayan itu monetize itu. berarti udah ada pemasukan dari YouTube dong. Udah, kalau sudah ada Iya. iklan monetize udah ada. Tapi nggak banyak setahunnya apa. Tergantung subscriber juga Betul, sih. subscribernya. Tergantung Nggak viewernya banyak. juga. Iya. Viewers, subscriber. Nah, insya Allah kita tahun ini lagi fokus ke situ nih. Ke sosial media, segala kita kembangin. Dan saya juga lihat ini kajian ini udah masya Allah, udah kayak semacam kayak berita itu tampilan di layarnya ada flash newsnya gitu. Ya, nanti kita keliling sampai ke ruang itu teman-teman yang ngarahin videonya. Bisa kali ya kita belajar ya. Pasti, kan diajak belajar di sini. Magang seminggu. Izin Pak Sekjen dulu. Iya. Biasanya untuk Iyalah, kita kan udah video kokarian jangan ada. Ustaz, biasanya kalau di sini untuk merawat donatur gimana caranya tuh? Nah, itu tuh. Itu bagian dari keterlibatan semua pihak ya Pak ya. Kalau kami dari bagian divisi keuangan ya serapi mungkin kita pembukuannya. Jadi pada saat mereka minta laporan ke kami ya kita harus siap menyampaikan itu. Oh, jadi andai kata mereka minta bukan spontanitas, kita setiap ini kita kirim secara berkala gitu. Ya paling dengan layanan ini Pak ke jamaah, mereka datang ke sini nyaman, bersih, harum, dilayani dengan baik, ada minuman gratis, mereka haus bisa minum, kayak gitu. Mungkin dengan layanan seperti itu, jadi mereka nyaman. Orang kalau udah nyaman tuh kan enak nih keluarin ini infaknya. Itu aja sih ini mal. Iya. Aneh kurang tahu Pak. Jadi tiap hari kita tiap hari bikin laporan harian seperti ini formatnya. Jadi ada berapa nih? Ada 8 Romawi ya. Rekapitulasi transaksi hari ini, kemudian yang kedua laporan transaksi tunai, kemudian yang ketiga laporan transaksi bank, yang keempat reconcile antara kas sama bank. Terus kemudian yang kelima dari transaksi poin 2 dan poin 3 itu kita rekap di poin 5 mutasi transaksi. Jadi berapa transaksi tunai, berapa transaksi di non tunai yang antar bank. Kemudian data penerimaan di swapnya total. Terus ada lampiran
penerimaan kotak Jumat selama tahun 2023 tahun ini, kemudian laporan arus kas. Sekarang kita lihat di Romawi pertama rekapitulasi transaksi hari ini. Nah, ini dia. Ini harian. Ya. Jadi total penerimaan ini transaksi tunai. Dari tunai kita dapat sejumlah ini di swapnya, kemudian dari bank baik yang transfer, edisi maupun QRIS itu 1,3. Kemudian ini transaksi yang terbagian itu maksudnya jadi ada divisi yang ngambil uang muka kemarin, terus kemudian kelebihan uangnya kayak gitu harus dikembalikan dalam bentuk itu 1, sekian. Dan ini semua via transfer ya, Ustaz ya? Betul. Tidak ada tunai ya? Iya. Nah, kalau yang ini khusus tunai, Pak. Ini yang oh iya, benar. Ini yang tunai, ini yang bank. Ini juga ini. Iya. Iya. Tadi itu apa? Ini tadi yang rekening antar bagian di mana, Ustaz? Jadi ada divisi yang ngambil uang muka, kemudian misalnya ngambil uang muka 10 juta. Tapi yang terrealisasi cuma 9. Jadi 1 juta yang dikembalikan. Oh, dikembalikan. Jadi yang kemarin, sisa dananya ya gitu. Via transfer juga. Via transfer juga. Iya. Kemudian total pengeluaran tunai itu hampir tidak ada Pak, pengeluaran tunai. Yang ada adalah pengeluaran transfer antar bank. Jadi pada tanggal kemarin, tanggal 5 Juli sampai dengan jam 2 siang itu pada hari itu kita mengeluarkan uang 15 juta sekian. Walaupun misalnya untuk operasional misalnya bensin, total kayak gitu betul, tuh semua ditransfer ke penanggung jawab. Iya. Gitu, tinggal nanti penanggung jawab laporan. Iya, nota-notanya ya. Iya, nota-notanya ada. Ini setoran yang tadi saya sampaikan kemarin itu hari Rabu ya kemarin. Jadi dia ada setoran ke bank, setoran uang tunai. Berarti nggak ada Selasa sama Jumat tadi. Itu nggak ada kayak tiket satu kas besar gitu ya? Kita ada sekitar 5 jutaan lah. Tiket satu kas besar gitu ya. Tapi itu untuk apa tuh? Ya buat macam-macam. Itu kan udah akhirnya kan? Iya. Tapi itu jarang digunakan akhirnya. Jarang digunakan. Gitu. Dan kita terpaksa terima uang banyak tuh sampai dengan hari Kamis dan hari Senin karena Selasa dan Jumatnya kita setor ke bank kelebihannya. Itu dan bendahara udah tahu bahwa posisi sebelum hari Selasa dan sebelum hari Jumat itu uang kas pasti banyak karena ada penerimaan yang kotak-kotak tadi yang di depan tadi itu. Gitu. Ini saldo kas, saldo awalnya sekian, uangnya ada 49, terus kemudian ada saldo awal banknya 6,7, saldo akhir. Nah ini mutasi kenaikan turunannya nih. Jadi dalam satu hari ini itu perputaran uang cash flow-nya, uang kas tunai kita bertambah 10 juta, uang kita di bank itu berkurang 14 juta sekian. Gitu. Nah ini mutasi transaksi tunainya Pak. Ini jujur saya copy paste dari laporan teller Bank Muamalat. Nah itu bisa di-share nggak? Apa bisa? Formatnya aja sih. Formatnya bisa. Formatnya aja. Ini kita ATP sama tiru plug ya. Nih, jadi dari uang yang kotak tadi ini kita udah kita pilah-pilah nih Pak yang ini. Nah ini udah kita pilah-pilah mana uang yang terikat, mana yang umum, bebas mana yang ya. zakat, mana yang wakaf, gitu. Pak sebentar, yang kotak ATM beras itu kan ada kotak khusus. Iya. Untuk berasnya sendiri kita Bapak beli langsung ke petani berarti? Pedagang aja. Kita ada koperasi, kita beli sama mereka. Jadi mereka yang rutin ngirim, kita nanti tiap bulan tinggal bayar aja. Kayak gitu. Nah pengaturan jumlah mustahiknya Mas Reja nih yang ngatur. Nah kebetulan saya juga kan di masjid saya kan ada kotak ATM beras juga, ada ATM beras juga dan saya pegang tuh. Kalau di sini kan maksimal 5 liter ya. Saya lihat sama tuh ATM berasnya dengan di masjid saya itu pengambilan setiap hari berarti Pak di sini. Setiap hari Jumat. Oh sudah Jumat aja. Khusus Jumat aja. Iya, Jumat Sabtu. Jumat Sabtu ya. 5 liter. Itu pakai ATM atau pakai KTP? 5 liter atau ATM? ada berapa? 2,5. 2,5 liter. Oh, 2,5 liter ya. Tapi seminggu sekali ya? Iya, jadi ATM itu didesain buat diambilnya sekali. Jadi kalau misalnya Jumat dia udah ngambil, nanti
Nanti dia nggak bisa ngambil lagi. Iya, kecuali seperti itu hanya Bisa saja. disetting. Maksud saya ini kan kalau tadi saya kan terbuka ya mesinnya kan. Berarti kan kalau saya itu jadwal pengambilan beras di ATM beras di masjid saya itu hari Minggu. Ya, terus ada BTN Syariah. Cuma 3 bank aja Pak kita pakai. Nggak pakai bank mualaf. Kita pernah pakai, ya itu tadi waktu saya masuk ke sini banyak teman-teman yang kecewa sama layanan muamalat. Tidak responsif ya setiap ada keluhan nasabah dibanding sama yang 2 bank ini yang responnya bagus kayak gitu. Yang BTN Pak. Kita lebih banyak pakai BTN karena mereka punya produk tabungan Pak, itu bedanya. Di mana-mana kan kalau badan usaha itu kan lembaga pakai giro ya. Iya. Jarang yang pakai tabungan. Nah, dulu waktu 2019 BTN itu punya produk namanya tasbih, tabungan nisbah berlebih. Bisa perorangan, bisa lembaga. Nah, Darussalam inisiatif tuh dasar di situ. BSI nggak ada Pak. Jadi masing-masing bank tuh punya kebijakan beda-beda. Sampai hari ini yang bisa buka tabungan lembaga tuh hanya BTN. Gitu, bank lain belum bisa. Gitu. Dan kenapa saya pilih tabungan? Karena kan ada bagi hasilnya, beda sama giro. Giro cuma dapat bonus, yang besarannya cuma puluhan ribu, ratusan ribu. BTN aja kita bagi hasilnya aja sudah lumayan. Tahun kemarin sampai 300 jutaan kita bagi hasilnya. Bagi hasil Setahun itu. Dari penempatan rata-rata sekitar 11 sampai 15 M. Jadi per kalau tahun ya uang di bank BS itu dia hanya saving aja berarti ya, hanya naruh aja. Kita pakai BSI itu untuk memudahkan transaksi Pak, karena mereka punya CMS, Cash Management System yang kita bisa pakai VA Pak, itu yang sangat memudahkan. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak buka rekening untuk teman-teman divisi. Cukup satu rekening induk di BSI, kemudian kita create sendiri nomor rekening PA-nya. Iya, ini Itu enak. fitur baru pas jadi BSI. Iya. Dulu kita mesti bikin banyak rekening. Betul. Untuk banget. satu program lah, satu divisi. Mm-mm. Ya, berarti ini akad tabungan misalnya wadiah atau mudharabah? Mudharabah. Mudharabah ya? Iya, Bagi tabungan hasil ya? mudharabah. Iya, Bagi kita hasil. dapat bagi hasil. Dan dia kompetitif dengan depositonya, jadi hampir sama. Nah, mungkin supaya buat ilmu juga teman-teman, itu bank itu di akhir tahun itu jor-joran bagi hasilnya, karena mereka lagi nyari performan tahunan di laporan keuangan. Jadi pada saat bulan Oktober, November, Desember mereka kasih bagi hasil tinggi. Makanya kemarin saya strateginya di bulan Oktober, November, Desember saya banyakin naruh di BTN kayak gitu, karena mereka ngejar performan. Jadi minimal tanggal 31 Januari mereka tinggi saldonya. Meskipun nanti tanggal 1 Januari diambil lagi dari nasabah gak ada masalah. Karena kan laporan keuangan itu kan per posisi 31 Desember kan. Cut up-nya itu. Sama kemarin laporan semester, mereka juga kejar-kejar kita juga, Pak tolong dong tepatin dananya. Karena mereka ada laporan semester per 31 Juni. Target mereka kayak gitu. Nah, bulan-bulan itu tuh mereka pasang margin tinggi. Kayak gitu. Nawarin promo-promo banyak. Nawarin promo biasanya begitu. Bonus-bonus. Nah kemarin kita nggak ada uang habis buat pembangunan. Nah ini transaksi banknya Pak. Jadi dalam satu hari kemarin terkumpul uang 1,3 melalui rekening antar bank. Hari kemarin. Iya 1,3 ini. 1.351.000 gitu. Terus uang yang keluar kemarin untuk pembayaran program zakat 1,8, program wakaf 11 juta, kemudian infak umum 114, kemudian infak terikat yang program itu 1,6. Jadi total transfer kita untuk pengeluaran 15, sekian. Sehari kemarin itu ya. Kemarin. Itu pengeluaran zakat itu apa Ustaz bertanya? Jadi kayak kemarin ya honor guru-guru TPA ya kita ambil sebagai asnafnya fisabilillah. Oh, jadi penyaluran. Ambil dari zakat situ. Untuk honor guru. Betul. Nah ini saldonya harus sama, saldo transaksi. Nah 6,7 miliar ini rinciannya di sini Pak, ini dia. Sama kan 6721. Sama Semua rekeningnya. Ya 6721 sama kan. Jadi otomatis ya. Jadi bukan otomatis, ini kebetulan saya bisa Excel jadi create sendiri. Ya
cuman memang kita punya kerjaan membuka satu-satu Pak, itu mutasi rekening banknya tiap hari. Iya. Makanya kita batasi ini laporan sampai jam 2 aja, karena perlu waktu kita buat ngedownload laporan. Karena kan otomatis Iya. setelah jam 2. Dan format laporan itu kan dalam bentuk text file, kita convert lagi ke dalam bentuk Excel, lalu kita masukin ke sistemnya kita, kayak gitu. Nah ini salurnya, kita punya rekening BSI yang dulunya BSM, CIMB Niaga, BTN Syariah. Nah ini dia Pak program-programnya nih Pak, ini infak umum, terus ada peduli Palestina, dunia Islam, dana riba. Nah dulu kita punya rekening Bank Mandiri nih Pak khusus riba, tapi dananya udah habis kepotong buat administrasi. Per bulan 25.000. Habis sama Lama-lama habis ya udah. Itu yang di bank apa itu Ustaz? Di Mandiri. Berarti sudah tutup akun. Ya, otomatis tutup. Blokir Otomatis ya, tertutup otomatis. Gitu. Nah tadi kan saya lihat ada kotak riba. Itu kan cash ya? Iya cash Itu itu. nanti dimasukin ke rekening yang mana Ustaz? Di pembukuannya di sini. Jadi gini Pak, itu masuk di laporan keuangan kita aja. Jadi masuk ke pos riba ya, baik yang tunai maupun yang non tunai masuk. Sumber pendapatannya tunai sama antar bank. Nah ini dia posisi penempatan kita Pak. Di BSI kita ada 1,8, di BTN ada 4,3. Nah ini rincian-rinciannya. Jadi dari saldo di bank ini itu uang infak tidak terikat nih Pak, ITT. Infak tidak terikat, kemudian infak terikat, wakaf sama zakat. Oh peruntukannya ya. Peruntukannya. Ya. Misalnya di rekening ini ada dana sekian. Iya. Nah untuk akadnya ini. Oh. Itu. Contohnya di BTN ini yang nomor 4. Jadi saldo 2,8 itu punyanya ini. Infak tidak terikat sekian, terikat sekian, wakaf sekian, zakat sekian. Gitu. Kalau yang rekening khusus ya udah langsung khusus ke sini kayak ini zakat. Jadi rekening zakat ini BTN zakat semua. Sesuai dengan namanya di sini tadi nih. Nah ini dia. Zakat, wakaf. Jadi kalau hari kerja kita cuma cut off time-nya sampai jam 2 aja Pak. Tapi kalau hari Sabtu sampai jam 12 siang aja. Karena kita hari kerja sampai jam 2 siang. Jadi ada waktu sekitar 2 jaman ya, dipotong buat isoma. Cukup waktunya. Saya ngelola data ini kurang lebih maksimal 1 jam. Dari mulai cut off time setiap hari. Kerjaan seperti ini. Dan ini bentuknya laporannya PDF, saya kirim ke pengurus. Ini. Jadi mereka tahu kondisi keuangannya. Dan itu ya emang harus yang fokus. Betul. Gitu. Jadi kita udah gak kerja di mana-mana lagi. Itu sih kuncinya. Nah ini pengelompokannya di sini Pak. Kesimpulannya di sini. Jadi dari total uang kita yang tunai maupun yang di bank 6,781 itu peruntukannya posisinya ada di sini. Infak terikat itu umum, infak umum, jadi buat apa aja. Bebas penggunaan. Nah 759 infak terikat itu macam-macam program. Itu totalnya 2,2 miliar. Terus wakaf ada 2,1, zakat ada 1,5. Itu. Nah, untuk zakat ini ada program bulanan kah, misalkan santunan untuk apa itu? Mas Reja silakan cerita. Untuk yang zakat itu kalau yang bulanan itu ada distribusi sembako untuk fakir, sembako saja ya. Kemudian ada yang ke yayasan beras, kemudian ada ATM beras itu masuknya bulanan untuk anggarannya. Kemudian untuk pendidikan ada beasiswa pendidikan baik dalam maupun luar negeri. Terus yang operasional TPA, kita juga ada rumah singgah. Dan itu dari dana zakat semua ya. Di bawah ada apa di bawah? Dari Di bawah meja semua. Yang banyak sih selama ini masih di pendidikan. Di bawah beasiswa. Ada. Tapi yang di bawah dana pendidikan itu memang catatannya harus berprestasi, yang berprestasi. Ya itu nanti dikelola sama divisi pendidikan, mereka yang screening untuk penerima manfaatnya. Kita zakat hanya mengeluarkan dananya. Untuk si penerima manfaat ini ya di bidang pendidikan ini
si anak ini misalkan berprestasi, apakah harus masuk kategori duafa juga atau enggak mesti? doa apa itu hanya buat pendukung, tapi kadang-kadang ada yang nggak terlalu doa apa lah kalau kita bilang kalau doa apa tadi masuk juga. Dan itu dananya dari zakat ya? Ya. Tapi kebanyakan selama ini sih rata-rata doa apa. Rata-rata duafa. Oke, untuk kategorinya sih dari dana zakat ini kan mungkin ada 8 asbab kita sebutkan ya. Nah, untuk yang pendidikan ini tingkatannya apa sih? Sampai Dari SD sampai kuliah ada semua. Itu gak prestasi dan berprestasi banget. Nah, untuk SD SMP kan kebanyakan free ya sekolah. Ya. Kalau negeri Kita ada namanya mustahik binaan. Nah, mustahik binaan ini nanti ada kategorinya F1, F2, F3 dan F4. F1 itu yang penghasilannya 500 sampai 1 juta. Kategori per bulan per satu keluarga. Jadi jika ada keluarganya 4 orang kemudian kerja semua digabungin penghasilannya 500, range-nya 500 sampai 1 juta, maka itu masuknya F1. Kemudian F2 yang Dapatnya berapa itu? Nah, itu dapatnya nggak ada nominal tapi programnya dibedakan. F1, F2, F3, F4 itu program masing-masing. Kalau F1, F2 itu ada namanya tadi program pendidikan, namanya biaya pendidikan. Nanti kita lihat di keluarga itu anaknya sekolahnya tingkatnya apa. Karena kita kalau yang F1, F2 fokus di SD, SMP dan SMA. Kalau SD dia dapat 100 per bulan, kalau SMP dia 200, kalau SMA 300. Nah, kita mensiasati bahwa ada yang jadi kita ambil yang tertinggi dari keluarga itu jenjangnya. Jadi biar dapatnya lebih besar kan. Jadi kalau misalnya ada yang SD dan SMP, kita ambilnya yang SMP aja karena 1 kuotanya. Kemudian kalau keluarga satu anak ya. Kemudian kalau F3 dan F4 itu fokusnya di pemberdayaan. Karena range penghasilannya mereka antara 2 juta sampai 4 juta. Jadi udah mendekati lagi untuk mengeluarkan dia dari mustahik gitu. Jadi kalau mustahik kan kalau di kita range-nya antara 4 juta itu udah dianggap mampu lah ya. Jadi kita mengeluarkan data dulu. Kita ada pemberdayaan untuk mereka untuk menambah penghasilannya sehingga dianggap menurut kita ya bukan mustahik di tempat kita, kemudian yang sudah meningkati kemudian kita bisa cari mustahik yang baru untuk kita bantu. Jadi F1, F2, F3, F4. Nah, semua itu program. F itu apa? Maksud? F itu kalau namanya fakir miskin. Singkatan. Biasanya program pemberdayaannya apa tuh Mas? Ya, sekarang sih masih pemberian modal usaha gitu Pak. Oh, ngasih modal tetap ya? Ngasih modal tetap. Nanti ada di Saya pikir dilibatkan di UKM masjid atau gimana, atau ada pelatihan atau apa? Pelatihan tetap ada, pelatihan beberapa ada. Kayak kita tapi yang utama pemberian modal. Pemberian modal, kemudian pelatihan beberapa juga kita sudah lakukan seperti pelatihan membuat roti, kita beli mesinnya, kemudian kita rekrut mereka yang ingin kita latih kan dari F4 dan F3 itu, kemudian setelah mereka mahir kita lepas. Kita modali mesin tadi. Untuk pemberian modal saat ke F3, F4 kan diperdayakan itu ada batasan nominalnya nggak untuk pertama kali dianggap berapa sih? Oh enggak. Tapi sih batas wajar enggak, kayaknya di bawah 3 juta per orang gitu. Nah, jadi dia sistemnya per kelompok gitu Pak. Iya. Kelompok. Ya, kayak kemarin itu ya. Nah ya. Jadi per kelompok minimal 5 kelompok, nanti 5 kelompok ini usahanya apa aja, kita gabung nanti mereka saling. Satu kelompok rata-rata berapa orang sih? 5 orang. Itu mereka berarti bisa 2,5 juta 3 juta ya? Iya, per orang ya. Nah, itu ada Zapro, ada Impro. Kalau Zapro yang untuk mustahik, kalau Impro yang UMKM yang di luar non mustahik. Jadi mereka sifatnya pinjaman. Jadi itu juga ya, di luar mustahik juga ada. Iya, kita berikan. Kalau Zapro itu mustahik. Iya, karena zakat. Kalau Impro kan pakai infak, jadi infak. Infak Zapro itu zakat pro ya. Zapro zakat produktif, Impro infak produktif. Semuanya pinjaman semua ya. Kalau Zapro kita berikan Pak karena mustahik. Oke. Tidak mesti dikembalikan. Tidak mesti dikembalikan. Tapi kalau Impro harus dikembalikan. Perbelasan berarti ya? Iya. Kalau yang tadi yang kembali lagi ke pendidikan tadi itu dalam bentuk
uang langsung atau ke sekolah itu jadi udah dibereskan. Nah, gitu kita mulai dari itu. Nah, itu kalau pendidikan namanya kita ada namanya biaya pendidikan. Jadi kadang itu sifatnya hanya subsidi. Nah, kalau yang S1, S2 itu hanya sifatnya subsidi. Kalau S1 kita berikan 1 juta per bulan, sedangkan S2 yang 1,5 juta per bulan. Nah, itu sifatnya subsidi. Nanti mereka membayarnya dengan tambahan yang dari kita itu. Kita pastinya cash. Kita Dari ya, Iya, transfer. Itu program-program itu ada di mana? Kita pengen tahu program Darussalam secara holistik itu ada di mana? Tidak dipublish. Oh, tidak dipublish. Tidak, di web juga tidak dipublish. Di pertengahan Juni ini Qadarullah kita ada pergantian pengurus di Maret kemarin, akhir Februari agak mundur. Biasanya raker itu di Desember, ini baru di Juli ini rencana raker untuk bahas program kerja pertengahan 2023 sampai akhir. Nanti Desember ada lagi rapat kerja, bahas memutuskan program-program kerja yang akan dilaksanakan di 6 bulan terakhir ini, termasuk program pendidikan, olahraga, wano, dan lain. Nah, penentuan pagu anggaran itu di sana di mana ini? Kalau anggaran itu diajukan oleh divisi masing-masing. Divisi masing-masing mengajukan program, anggarannya berapa, asumsi pemasukannya berapa. Kemudian nanti dibahas, kita ada prakraker, ada raker, ada prakraker. Prakraker sudah dilakukan prakrakernya, program-program per divisi sudah dipresentasikan. Tinggal ada pembahasan secara umum mana yang memang pengurus meng-ACC programnya mana, termasuk evaluasi, dilihat seberapa besar kemungkinan biaya masuk juga yang akan dikeluarkan. Terus tambahan lagi Pak, kalau melihat dari rincian uang ini ada pertanyaan nggak? Kan kalau kita buka kota itu kan ada yang 2.000, 10.000, Iya. ada yang logam, ada yang kertas, tapi di sini kelihatan nggak Bapak ada itu? Kelihatan. Yang banyak 50 atau 100-an. Iya, kan dari ceritanya itu ternyata memang 10.000 itu kadang banyak. Nah tiap pagi setelah kita hitung uang, itu toko-toko di sekitar Darussalam pada kesini untuk uang receh. Jadi CSR Darussalam ya itu. Langsung ada saya, kok 1.000-nya cuma 4? Iya, itu udah habis Pak. Jadi kita lagi buka kotak nih keliling, itu mereka udah nongkrong di sini Pak, 2-3 orang dari Alfamart, dari Lawson, dari toko-toko soto, segala macam. Habis uangnya Pak. Jadi tinggal kepala gede semua. Ya alhamdulillah. Gampang hitung ya. Jadi kalau mau dikalkulasi per hari itu berapa pendapatan income? 8 Ya kalau hari kerja sekitar itu Pak, nggak sampai kepala 2 digit ya. Tapi kalau weekend kita buka di hari Senin karena hari Ahad kita libur, terus kemudian ada banyak kegiatan kajiannya dimulai dari Jumat maghrib, itu udah terkumpul ya bisa sampai belasan gitu. Dan ini teh susu. Dan ini 60 juta ini kan pendapatan berarti di antara hari Senin sampai Sabtu itu ya? Enggak, dia total Pak, total saldo. Kalau pendapatannya tadi ini pendapatan hariannya 8. Iya, itu saldo kita hari kemarin. Mutasinya ini tadi mutasinya. Saldo uang tunai. Uang tunainya. Mutasinya ini dia nih. Dan itu yang akan di-story itu kan. Iya, nanti pada hari Jumat besok, kebetulan sekarang kan Kamis, Jumat besok. Gitu. Oke, sambil nunggu pertanyaan lagi, saya teruskan. Tadi udah sampai sini ya, saldo ya, ini dia sampai sini. Nah, ini rinciannya nih Pak. Gitu. Nah, ATM beras kemarin kita dapat 19.000. Dana kebersihan kita 159, kemudian mualaf 130, terus. Ini yang tunai. Iya, ini tunai, ini kelompok tunai. Terus dari bank kita dapat ini Pak, Dunia Islam dapat 14.000. Infak umum 193, kajian remaja 130, tenis meja, kita ada tenis meja, mereka juga paracen sendiri,
Udah ada PA-nya kemarin terkumpul 675 per hari kemarin. Kemudian wakaf pembangunan 233. Kemudian dari zakat, ini zakat profesi maksudnya zakat mal itu 100.000 gitu. Nah pengeluaran sehari Pak? Sehari Pak. Sehari, ya? Nah, ini catatan harian kemarin gitu. Jadi ini kolom tunai, ini kolom bank. Nah terus pengeluaran Bapak lihat tunai tidak ada pengeluaran tunai. Ini transaksi antar bank. Untuk pembayaran layanan jamaah, administrasi bank, kemudian renovasi kita bayar kemarin 11 juta. Terus ada biaya transfernya kan. Dari semua transaksi ini total 20.000. Kemudian ada kajian Rabu kita bayar apa ustadznya, konsumsinya, lain-lain itu 1,6. Terus ada biaya transfernya 2.500. Itu apa tadi Pak? Kajian Rabu. Kenapa Pak? Kajian Rabu. Iya kemarin kajian Rabu. Dan hari Rabu itu untuk ustadznya 1,6 itu udah. Itu ustadznya 1,5, lain-lainnya sekitar berapa? 155.000 ya. Beli konsumsi, makan segala macam. Itu artinya untuk ustadz tuh rate-nya rata-rata 1,5 Pak ya? Atau beda? Iya, beda. Kalau mar kita atau apa gitu gimana? Rata-rata di 1,5. 1,5 ya. Ada beberapa yang Itu Zoom atau langsung Pak? semua live saat ini. Kita pernah Zoom saat pandemi awal Ramadan ya. Bahkan sebagai pematerinya juga santri pernah di Ramadan. Sekarang live semua datang ke masjid rata-rata 1,5. Saya pernah dengar ini Firman Fauzi. Firman itu kalau diundang sampai sekian puluh juta. Benar nggak biasa? Minimal itu itu 10 juta. Marjuta itu. Saya juga pernah ada terpesi tetangga kan. Boleh ya diundang, silahkan aja. Saya kasih nomor asistennya. Berapa Darussalam? Aku tanya dulu dari asistennya. Asistennya memang minta di masjid yang sama, misalnya sama-sama masjid dengan kita, meskipun masjid kecil baru musola, mintanya cuma Munawar, kemudian Ustadz Hilman, ada beberapa lagi yang memang kita bedakan. Bedakan itu maksudnya dari rek satu. Iya betul, di atas itu. Akhir pekan untuk program dakwah ada dari mulai khutbah Jumat, ada Jumat Maghrib, taklim itu. Jumat Maghrib, Sabtu subuh, Sabtu Maghrib, Ahad subuh, Ahad Maghrib. Setiap ya itu subuh dan Maghrib, dari mulai ibadah Maghrib hari Jumat. Memfasilitasi jamaah ikhwan sebetulnya untuk mereka thalabul ilmi. Meskipun ibu-ibu juga ada yang ikut. Akhir pekan kan banyak yang menyengaja untuk datang taklim. Bukan hanya orang kota wisata yang Sabtu subuh, misalnya hari subuh, banyak juga dari kota wisata ikut berjamaah, ikut ngaji sekalian. Alhamdulillah. Berarti memang kajian itu di weekend saja dibikinnya. Kecuali yang muslimah Rabu Kamis. Meskipun Senin juga ada sebetulnya ibu-ibu itu. Senin ada program bahasa Arab, terjemah bahasa Arab Quran. Selasa masih ibu-ibu juga tahsin, hanya kelasnya terbatas. Rabu dan Kamis baru kayak tablik umum gitu. Di masjid terbuka untuk siapa aja. Jumat juga ada bahasa Arab juga, tapi terbatas kelas. Maksud kalau untuk yang tadi kan ada yang bulanan, seperti Imam tadi. Terus kalau yang khotbah Jumat itu untuk pasar budgetnya berapa? Kalau untuk tadi hampir sama sebenarnya, dikembalikan ke kebijakan pengurus ini. Memang rata-ratanya 1,5, kecuali yang tertentu aja. Khotbah Jumat, kemudian apa juga semuanya rata-rata segitu ya? Betul, kecuali kegiatan internal dan menggunakan ustadz internal. Biasanya beda. Seperti kajian mu'alaf, ustadznya ustadz masuk di organ kita, di organ pengurus. Ustadz Wahid misalnya, beliau sebagai mudir ma'had, ketika misi di kajian mu'alaf, khusus orang mu'alaf, tidak dikasih full segitu, karena ya sudah bagian dari internal kita, dapat gaji bulanan bisa. Jadi beda dengan ustadz yang eksternal ya. Betul. Internal mungkin setahunnya atau sepertiganya ya. Kalau untuk besok, Ahad besok siapa sih jadwalnya? Ahad besok. Kayaknya sudah masuk IG belum ya? IG-nya apa sih?
Darussalam.id, Masjid Darussalam Kota Wisata juga bisa. Kalau khotibnya Ustaz Farid Numan Hasan. Untuk Jumat Maghrib Ustaz Ahmad Israfil Mardotillah. Kemudian Sabtu subuh Syekh Muhammad Hussein Kadafi. Sabtu Maghrib Ustaz Happy Andi Bastoni. Ahad subuh Ustaz Abdi Kurnia Johan. Kemudian Ahad Ba'da Maghrib Ustaz Fahmi Salim Dr. Fahmi Salim. Kalau ibu-ibu kan ada kajian kan, itu mereka dananya dari masjid apa sendiri, dia punya yang sendiri? Sama sebenarnya diperlakukan sama semua, karena muslimah juga bagian dari divisi di tengah kita. Memang harapannya pengurus itu ketika ada pengajian minimal bisa membiayai dirinya sendiri dengan infak yang masuk. Tadi misalnya ada kebacaan Rabu kemarin masuknya 2 juta, pengeluarannya 1,6. Ada lah selisih untuk dakwah selanjutnya, bukan keuntungan maksudnya, untuk dakwah berkelanjutan, termasuk yang di akhir pekan. Mungkin akhir pekan itu juga kadang nggak memenuhi semua untuk semua pemateri yang ada 5 kajian, tapi dari Jumatan kan cukup besar juga. Jumatan rata-rata 20, kadang lebih. Ini rekap Jumatan tahun ini Pak. Ramadan lebih gede ya. Ya, saya merahnya lebih besar. Dan tertinggi tuh menjelang 10 hari terakhir 34 juta. Iya betul. Bulan apa Pak? Itu bulan Ramadan, bulan Maret Pak. Maret April. Jadi kalau dirata-ratakan bulanan ini nih. Jadi rata-rata 22 juta setiap Jumat, tertinggi 34, terendahnya 17 juta. Kotak doang Pak. Kotak Jumat aja. Khusus Jumat. Makanya teman-teman Marbo tuh sedikit kita pressure, ini harus maksimal pendapatan karena buat gaji itu punya gaji kalian juga. Jadi tidak ada ruang kosong buat penempatan kotak infak Pak. Sampai sisa itu pakai yang kardus di depan itu sampai ke jalan Pak kalau Jumatan. Jadi sampai itu satu kotak juga ya. Kenapa? Ada yang muter juga kayak selain. Muter kencelingnya aja. Satu sub satu kotak. Iya. Iya, satu kotak. Tertinggi 34 juta di bulan Ramadan Pak, tanggal 16 Ramadan, 7 April. Tapi rata-rata Jumatnya sekitar 22-an. Kita itu tertingginya 1 juta $100. Sama kayak MC saya. Jauh ya? Karena kotanya mamanya. Gimana juga udah pakai berapa lagi? Kayaknya di kotaknya banyak kan? Jangan geser. Nah ini tadi di Romawi 6 ini Pak, lampiran data penerimaan siswanya dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sampai dengan tahun berjalan 2023. Gitu. Nah kalau di siswa Wah kok besar ya? karena kita lagi membangun Pak. Infak tidak terikat itu apa aja Pak? Untuk umum Pak, kayak toilet, parkir, infak kotak berjalan, penggunaannya bebas. Langsung dipakai gitu langsung. Iya, kecuali yang memang dari awal sudah kita sampaikan infak yatim yang untuk yatim doang. Oh gitu. Ini masih di infak risk di sini. Di kelompok ini yang tadi diceritain. Jadi kalau dibikin grafik seperti ini Pak. Itu kalau dari CSR itu masuknya mana? Masuk di wakaf pembangunan Pak. Wakaf pembangunan. Iya. Rutin sini Pak ya. Menurut Pak Andi udah rutin ya. Apanya? CSR. Ini Insya Allah Pak. tidak perlu ada donatur tetap lagi Pak. Tapi masih ada donatur. Enggak perlu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donatur mah tetap dicari. Tetap bicara. Allah